Nabi Mustafa wa alihi ahli sunnah wal wafat wa man tabi'ahum bil huda wa amma ba'd. Al-Mukarram wal Mukarramun, orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang terhormat Ustaz yang disingkat kalau saya tidak salah UHAS, Ustaz Hasan Musasi. Tapi kalau saya tidak salah beliau disingkat namanya UHAS. Nah, dari tadi saya pikir-pikir kayaknya pernah melihat beliau. Oh, ternyata pernah sering beliau tampil di TV. Bapak Ibu beliau sering tampil di TV. Jadi biasanya dikenal dengan singkatan UHAS. Makanya saya bingung tadi kalau Ustaz Abdul Somad disingkat menjadi UAS, Ustaz Adi Hidayat disingkat menjadi UA, Ustaz Hasan Musasi disingkat dengan UAS, saya disingkat dari apa? Nah, ini anak kayaknya mungkin bagus juga kalau saya disingkat Musyar. Nah, keluarga yang saya hormati, Bapak Camat Burau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sikcam beserta jajaran pemerintahan Kecamatan Burau dan wabil khusus Pak Desa Burau beserta jajaran ada imam masjid, imam desa, imam dusun, Pak dusun dan lain sebagainya. Mudah-mudahan senantiasa Allah rahmati kita semua. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan ini luar biasa. Nikmat yang Allah berikan ini luar biasa. Salah satu yang nyata adalah masjid ini. Banyak nikmat sebenarnya, tapi yang mungkin besar saja adalah masjid ini. Di mana masjid Burau ini dulunya berada di luar, itu kecil. Kalau masyarakat itu ini lebih keras suaranya mobil lewat dibandingkan suara yang berceramah. Kalau kita sholat, biasanya jamaah yang mengucapkan waladhdallin amin itu lebih keras suaranya klakson mobil 237 dibandingkan amin. Tapi alhamdulillah sekarang ini luar biasa, mudah-mudahan isinya juga benar. Maka kita syukur nikmat ini dengan menghidupkan masjid ini. Insya Allah kalau masjid hidup, kampung pun akan damai. Begitu pula sholawat serta salam kita kirimkan ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah kita punya hati tenang, kita punya hati damai, karena bersolawat kepada baginda Rasulullah itu adalah hakikatnya kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ada di sini yang masih cemburuan, masih raja perlah, masih suka iri hati, isi hatinya dengan sholawat. Maka sholawat itu menenangkan hati dan manfaatnya pada yaumul qiyamah telah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah insyaallah. Kaum muslimin muslimat seluruh keluarga yang bersama-sama berbahagia. Ini sebenarnya tidak usah saya yang memulih. Ya, biar nanti guru kita Ustaz Hasan yang akan menyampaikan maulid. Saya barangkali cuma mengingatkan saja. Karena kalau saya ini maulid, saya tahu diri Pak. Saya ini gelarnya LC MPD. LC itu lama ceramahnya. MPD malam tidak turun. Jadi kalau saya maulid 2 jam, nanti keburu asar. Jadi barangkali barusan saya mempertimbangkan saja kepada kita semua ini agar kembali peringatan maulid seperti ini tolong diramaikan. Tolong diramaikan. Saya selalu bahas kemana-mana. Jangan lagi ada yang menganggap ini bid'ah. Karena kebanyakan yang menganggap ini bid'ah, ketika kita ketemu, diajak diskusi, hadis dan dalilnya selalu kullu bid'atin dhalalah. Ditanya argumentasinya selalu mengatakan
mengatakan sesuatu yang tidak terjadi pada zaman Nabi terjadi sekarang itu bid'ah. Yang mengkhawatirkan ini Pak, kalau ini maulid bid'ah, maka yang mendengarkan ini itu neraka semua. Nah bagaimana yang berceramah? Kalau yang mendengarkan saja neraka, yang berceramah ada lebih. Dan saya tidak mau masuk neraka. Maka selalu saya katakan ini bukan perkara bid'ah, tapi ini perkara mahabbah, cinta. Tidak sah kita mengaku sebagai umatnya Nabi kalau kita tidak cinta kepada baginda Rasul. Apalagi sekarang Pak, sekarang ini maulid ini sudah masuk ke aspek tarbiyah, pendidikan. Ini anak-anak kita harus dikenalkan. Saya masih ingat beberapa tahun yang lalu ketika kita acarakan tabligh akbar atau tabligh di Muharram. Saya ingat saya berceramah menanyakan tentang ayahanda daripada baginda Rasulullah. Banyak yang tidak tahu tentang. Ditanya nama ibunda Rasulullah, banyak yang salah disebut. Kenapa? Karena ini sudah mungkin sedikit yang kenal dengan baginda Rasulullah. Maka ini yang lain. Maka peringatan maulid seperti ini perlu diramaikan. Perlu diramaikan. Anak-anak kita ini kalau memang niatnya sekarang masih sebatas menghadiri maulid itu karena pengen dapat telur, tidak ada masalah. Yang penting itu bapak-bapak jangan menghadiri maulid karena telur. Kan yang itu juga. Ini bahaya. Jadi kalau anak-anak gara-gara itu ada masalah, itu motivasi supaya dia kenal kepada baginda Rasulullah. Ibu-ibu juga selalu ramai. Ini bagus, bapak-bapak juga harusnya mengimbangi. Jangan sampai kalah dengan ibu-ibu. Saya teringat satu kisah nih Pak, ini sedikit saja sebelum saya tutup. Kisah bagaimana Abu Lahab itu. Abu Lahab itu kita kenal sebagai manusia yang paling jelek akhlaknya, paling kurang ajar. Sampai dalam Al-Quran Allah abadikan namanya beserta istrinya. Allah abadikan kisahnya beserta istrinya dalam kehinaan dan tertakwa. Itu Abu Lahab. Bahkan teman saya yang di Mekah biasa katakan itu makam Abu Lahab. Sampai sekarang tercium bau bangkai. Tercium bau bangkai, bau busuk. Sehingga tempat makam Abu Lahab, kiri kanan depan belakang itu jauh baru ada namanya rumah dibangun. Sekitar berapa meter, 10 meter ke depan, belakang kiri kanan. Baru ada yang berani membangun rumah dan itu dibakar. Kenapa? Karena bau bangkai selalu terjadi. Saking jelek Abu Lahab sifat. Tapi kenapa dalam riwayat, banyak riwayat dalam kitab Al-Muswadah dan sebagainya itu banyak kita dapat kisah-kisah bagaimana Abu Lahab ini mendapatkan keringanan, bukan dihidupkan menjadikan ya. Takhfif, mendapatkan keringanan daripada azab yang Allah turunkan kepadanya khusus pada hari Senin. Apa sebabnya? Ternyata kata beliau ketika lahir kemenangannya Muhammad, beliau bahagia lahirnya Muhammad dengan memerdekakan budaknya namanya Khuwailid. Hanya gara-gara bahagia sehingga memerdekakan budak yang namanya Khuwailid. Itulah ternyata dari aspek kebaikannya Abu Lahab yang tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Abu Lahab. Bagaimana kalau tidak? Kalau kita yang sudah notabene cinta kepada baginda Rasulullah, kita yang notabene beragama Islam, kita yang notabene mengaji, kita yang notabene ini selalu masjid, cinta kepada baginda Rasulullah. Hadir yang tinggal oleh Nabi. Bagaimana rasanya? Sekiranya pahalanya luar biasa, tidak usah ditanyakan. Tidak usah ditanyakan. Hakul yakin, mahabbah, cinta kepada Rasulullah ada dalam diri kita, maka itu insyaallah laisa lana ma'ad, tidak ada kembali tempat kita al-maulah kecuali adalah sisi baginda Rasulullah. Kenapa? Rasul pernah bersabda al-mar'u ma'a man ahabba.
Manusia itu bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta baginda Rasulullah, tidak ada penyesalan, tidak ada